Jangan anti masalah, jangan anti kesulitan. Kita itu dalam hidup ini cenderung nyari enak saja, nyari nyaman saja. Manusiawi, tidak apa-apa begitu. Tapi juga pasti nanti kita ada masalah dan ketemu masalah. Jangan gentar, jangan juga grogi. Baca saja masalah itu sebagai tanda-tanda saatnya kamu berkembang. Ayo kita mulai berubah, karena kita tidak bisa menjadi apa yang kita inginkan jika kita tetap menjadi diri kita yang sekarang. Kalau kalian tidak mengubah apapun, ya kamu akan gini-gini saja. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, bismillah teman-teman. Mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini kita membahas Kaizen. Baik, bismillah kita mulai saja ya. Materi untuk Kaizen ini. Jadi seperti minggu lalu Ikigai, Kaizen juga salah satu kearifan yang berkembang dari Jepang, khususnya setelah Perang Dunia Kedua. Jadi Kaizen itu berkembang dan dikembangkan di Jepang dengan berbagai modifikasi, khususnya setelah Perang Dunia Kedua. Jadi teman-teman tentunya ingat ya, Jepang bagaimana hancur lebur karena bom atom. Yang itu kita membayangkannya saja sudah, wah gimana ya bisa bangkit apa enggak kehancuran semasif itu. Tapi kemudian dengan filosofi hidup dan budaya hidup tertentu yang dibangun, pada akhirnya Jepang bisa bangkit kembali. Nah, salah satu yang dianggap bagian dari budaya dan mentalitas Jepang yang itu kemudian mewarnai keseharian mereka, yaitu Kaizen ini. Jadi saat itu di Jepang ya ekonomi hancur, pabrik-pabrik rusak, segala infrastruktur tidak tersisa, korbannya tidak terhitung, tapi pelan-pelan bisa bangkit. Itu istimewanya masyarakat Jepang era itu. Jadi kadang-kadang manusia itu menemukan kehebatan dirinya, menemukan keistimewaan dirinya dari ujian, dari cobaan, dari kesulitan hidup. Makanya kalian jangan anti masalah, jangan anti kesulitan. Kita itu dalam hidup ini cenderung nyari enak saja, nyari nyaman saja. Manusiawi, tidak apa-apa begitu. Tapi juga pasti nanti kita ada masalah dan ketemu masalah. Jangan gentar, jangan juga grogi.
Baca saja masalah itu sebagai tanda-tanda saatnya kamu berkembang. Jadi saatnya kalian mulai improve dengan masalah yang kalian hadapi. Di Kanada itu peribahasa yang bilang, kalau tidak ada masalah ya tidak belajar. Kalau tidak kotor ya tidak belajar. Dengan kita belajar terus jadi upgrade. Nah, itu yang terjadi. Pada zaman itu kemudian pemerintah Jepang mengundang beberapa tokoh, beberapa ahli dari Amerika untuk mengajarkan bagaimana tata ekonomi, menghidupkan bisnis, dan lain sebagainya. Nah, pelajaran dari mereka plus budaya Jepangnya sendiri yang kemudian diadopsi, disitulah nanti melahirkan Kaizen. Di 3 gaya hidup Jepang yang kemudian nanti dikenal sebagai Kaizen adalah yang pertama, setiap orang ikut berpikir, setiap orang terlibat. Yang kedua, setiap hari ada perbaikan. Yang ketiga, masalah adalah kesempatan untuk belajar. Nah, kalian kalau punya 3 prinsip ini, kemungkinan nanti kalian akan maju. Jadi yang pertama terlibat, yang kedua berkembang, dan yang ketiga belajar. Ya Pak ya, dalam hidup kita itu kadang-kadang kita itu males untuk hidup kita sendiri saja, kita males mikir. Kita maunya ikut saja, orang kemana kita ke situ. Yang viral apa, yuk kita ikut. Orang ke selatan, kita ke selatan. Orang ke utara, kita ke utara. Jadi itu ya kadang orang menyebutnya, kalau di Jawa disebut anut-anutan. Tapi sebenarnya menunjukkan kita males saja berpikir tentang hidup kita. Bukan berarti ke utara atau ke selatan itu tidak boleh. Bukan berarti ikut orang lain itu tidak boleh. Kadang-kadang ikut viral juga benar. Ikut orang lain juga pas. Tapi problemnya adalah kalian tidak berpikir sendiri. Cirinya apa? Kalau ditanya mengapa, tidak bisa jawab. Mengapa sih kalian ke utara? Mengapa sih kalian ke selatan? Ya nanti kalau ada waktu ya coba kalian tanya dirimu sebanyak mungkin pertanyaan mengapa. Semakin banyak kamu bisa jawab, semakin kamu sebenarnya sadar dengan hidupmu. Semakin kamu tidak bisa jawab, kemungkinan selama ini kamu autopilot saja. Ayo kita mulai berubah, karena kita tidak bisa menjadi apa yang kita inginkan jika kita tetap menjadi diri kita yang sekarang. Kalau kalian tidak mengubah apapun, ya kamu akan gini-gini saja. Kalau kamu tidak ngapa-ngapain, ya kamu gini-gini saja. Kalau kamu ingin berubah seperti yang kamu inginkan, kamu ingin jadi orang baik kah? Jadi orang yang jujur kah? Jadi orang yang dihargai kah? Atau jadi orang yang apapun itu, ya kamu harus mulai mengubah dirimu ke sana. Kamu tidak bisa mewujudkan keinginanmu dengan dirimu apa adanya sekarang. Kamu harus melakukan sesuatu. Karena yang namanya keinginan itu kan sesuatu yang hari ini belum terwujud. Ingin kamu wujudkan. Jadi kalau kamu tidak mengubah apa-apa dalam hidupmu, ya kamu tidak akan sampai pada keinginanmu. Maka kita tidak bisa menjadi apa yang kita inginkan jika kita tetap menjadi diri kita sekarang. Itu maksudnya bukan kok kita menipu diri atau apa, enggak. Yuk kita kembangkan diri kita menuju cita-cita yang ingin kita wujudkan.
Jadi kalian, saya tidak tahu dalam hidupmu itu rentang perbaikannya durasinya berapa. Kalian berani tidak bilang, hari ini saya lebih baik dari kemarin, dalam hal apa? Atau rentangnya tidak harian, tapi bulanan. Bulan ini saya lebih baik dari bulan kemarin. Misalnya, bulan ini saya bisa menamatkan 1 buku. Kemarin setengah buku saja tidak selesai. Berarti jelas yang lebih baik yang mana. Jadi ini bulanan. Mungkin ada yang harian. Pak saya itu tiap hari meningkat. Kalau kemarin baca buku 2 lembar, sekarang 3 lembar. Semoga besok 4 lembar. Kamu rentang perbaikanmu harian. Syukur-syukur jam-jaman. Saya tidak tahu kamu semakin baik tiap jam itu apa. Jangan-jangan menitan. Luar biasa ya. Atau detikan. Atau jangan-jangan 10 tahunan. Atau coba kamu cek, kalian itu meningkat enggak? Dan durasi peningkatanmu itu apa? Tahunan, bulanan? Yang meningkat apanya? Coba kamu tanya dirimu ya. Ini kita mulai serius dengan Kaizen ini. Dan yang ketiga, Kaizen ini mengajarkan kita bahwa masalah itu berarti kita ditantang menemukan solusi, dan disitulah kita belajar, disitulah kita ada peluang untuk jadi lebih baik. Baik, saya tadi waktu baca buku-buku Kaizen itu saya tertarik ada peribahasa dari Jepang ini. Ini menarik. Ini jangan minta saya menjelaskan tulisan Jepang ya, itu saya copy paste saja. Jadi harus ngaku saya tidak bisa bahasa Jepang. Ini ilmunya ilmu buku, tapi saya merasa Kaizen ini relate dengan hidup kita. Jadi Nana Korobi Ya Oki. Jatuh 7 kali, bangkitnya 8 kali. Ini cirinya orang yang resiliensinya sangat tinggi. Kita mungkin tidak setangguh ini. Makanya di Jepang peribahasanya begitu, bisa dibayangkan. Kalau peribahasanya dijalankan itu akan lahir satu masyarakat yang daya resiliensinya tinggi. Daya resiliensi itu ya daya tahannya menghadapi masalah, menghadapi problem. Gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi. Bahkan sampai 7-8 kali. Ini kalau ada manusia kayak gini luar biasa, dia hebat. Saya tidak yakin kalian mampu. Mungkin kalau kalian 3 kali saja kalian sudah merasa, mungkin saya tidak bisa. Mungkin bukan bidang saya. Saya mungkin tidak bakat di sini. Mungkin kalian sudah begitu. Tapi ini jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Sampai 8 kali. Itu ya bisa dibayangkan ya. Kalau sampai 8 kali itu berarti cara berpikirnya begini. Ketika saya jatuh, kan saya terus mikir, kenapa kok saya jatuh? Saya bangkit lagi, fight back dengan perbaikan yang kemarin mungkin salah atau keliru. Terus bangkit lagi, jatuh lagi. Kan kita mikir lagi, apa lagi yang kurang? Ya terus, sampai 7 kali, insya Allah sudah luar biasa, sudah sukses. Ini kalau kuliah, itu mungkin bisa jadi alasan yang sampai semester 14 tidak lulus-lulus. Jatuh 7 kali itu berarti nilaimu jatuh 7 tahun, itu nilaimu jelek terus. Tapi kamu bangkit 8 kali, tidak masalah. Karena begitu nilaimu jatuh, kamu salah, kurang apa ya? Salah saya di mana ya? Terus belajar lagi, diulang lagi, masih jelek, diulang lagi. Ini bagi yang terancam DO, peribahasa Jepang ini kamu taruh di kamarmu ya, biar tidak putus asa. Jadi kamu jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Antara lain, bagaimana caranya kita bisa bangkit 8 kali dari jatuh 7 kali? Kaizen. Oke,
Apa sih Kaizen itu? Ya, Kaizen dari bahasa Jepang, Kai dan Zen. Cuma ini bukan Zen yang Zen Buddhisme itu ya, berbeda. Jadi Zen di sini yo artinya lebih baik. Kalau Kai itu perubahan. Jadi Kaizen itu perubahan menuju keadaan yang lebih baik. Kadang-kadang dalam dunia manajemen barat, terjemahan dari makna Kaizen itu pakai istilah continuous improvement. Continuous improvement itu perkembangan lebih baik yang terus-menerus. Jadi hidup ideal itu continuous improvement, yang kita berubah jadi lebih baik, berubah jadi lebih baik. Nah, nanti ada keyword pokoknya Kaizen itu, yaitu jangan menunggu perubahan besar, lakukan saja perubahan-perubahan kecil setiap hari. Kalau perubahan kecil setiap hari kamu lakukan, ya nanti dalam jangka waktu tertentu akan terjadi perubahan besar. Akumulasi dari perubahan-perubahan kecil yang kalian lakukan. Jadi prinsipnya perubahan hari ini saja, yang kecil, apa yang bisa aku lakukan. Kemudian besok juga begitu, besoknya lagi begitu. Loh, itu terakumulasi dalam durasi waktu tertentu, itu akan jadi perubahan besar. Kadang-kadang orang itu biasanya target sesuatu itu dari besar dulu. Sehingga terus melihat target besar itu, kamu jadi ogah-ogahan, males-malesan. Kemudian kalau tidak melakukannya rasanya make sense saja, kamu tidak menyalahkan dirimu. Jadi misalnya kamu target, saya ingin tahun ini saya menamatkan 50 judul buku misalnya. Ini besar. Jadi mungkin kamu kalau hari ini tidak baca, tidak apa-apa. Kan itu target setahun dan itu pun besar. Terus nanti kalau gagal kamu akan mudah memaklumi dirimu. Ya memang target besar. Daripada begitu akan lebih mudah misalnya kamu target tiap hari saya baca 5 halaman buku saja. Ini lebih simpel target kecil ini. Ya 5 halaman buku itu kalau setahun tinggal dikalikan saja 300 kali 5. 1.500 halaman buku. Loh, pinter kamu sudah. Padahal tiap hari targetnya cuma 5. Tapi dengan kamu komitmen 5, ya setahun bisa 365 kali 5. 300-nya saja 1.500 halaman. Tapi kalau kamu targetmu adalah 50 judul buku dalam setahun, kemungkinan ya tidak jalan. Itu kayak kalian sholat 5 waktu saja bolong-bolong, tiba-tiba kayak orang kalap, tobat, terus saya mulai besok sholat lengkap yang wajib, ditambah sunnah, rawatib, ditambah tahajud, tambah duha, tambah hajat. Itu karena saking semangatnya ingin, ya kemungkinan tidak jalan. Oke ya, coba kamu setahap-setahap saja. Mulai besok pokoknya tahun ini target saya 5 waktunya tidak boleh bolong. Nah, ini mungkin lebih bisa. Jadi tiap hari kamu fokus di 5 waktu. Ini nanti dasar konsepnya Kaizen. Mungkin karena saat itu Jepang begitu hancurnya, maka jalan yang lebih terjangkau untuk melakukan perbaikan, ya perbaikan kecil-kecil, setahap demi setahap. Kadang-kadang kita itu hidup kita stuck, mandek, bukan karena tidak punya cita-cita, tapi terlalu besar cita-cita kita dan kita tidak punya rencana pentahapannya. Jadi, mimpimu besar, tapi kamu tidak punya strategi mencapainya setahap demi setahap.
Pada akhirnya ya mimpi tinggal mimpi. Jadi konsep dasarnya Kaizen adalah apa satu hal kecil yang bisa saya perbaiki hari ini dalam hidupku. Nah, sederhananya itu ya. Kalau kemarin kan apa yang membuatku gembira menikmati hidup di Ikigai. Sekarang tanya dirimu, hal kecil apa yang bisa aku perbaiki hari ini? Nah, boleh ya, boleh ditanya tiap hari. Misalnya kayak tadi, baca Pak, saya sekarang baca, atau mungkin ada yang ngaji, atau yang mungkin ada yang bantu orang tua, atau mulai berhemat, atau mengurangi gula Pak saya sekarang, boleh saja. Saya mulai olahraga Pak, jalannya adalah beli sepatu dulu, beli training dulu, beli... geraknya kapan nanti Pak, setahap-setahap. Tidak apa-apa ya kalau kamu sudah merancang gitu, tapi ya dijalankan ya. Apa saja coba kalian rancang. Loh, ketika kalian bisa setiap hari mau melakukan satu hal baik atau perbaikan dalam hidupmu, ya mungkin kamu akan bangga dengan dirimu. Ternyata saya bisa, nanti kamu akan bisa. Sudah 1 bulan ini saya tiap pagi jogging misalnya. Nah, itu ada kebanggaan sendiri. Jadi Kaizen itu menanyakan pada dirimu pertama-tama, apa sih perbaikan yang bisa kalian lakukan. Meskipun ini nanti dikembangkan sedemikian rupa untuk konteks organisasi, banyak dipakai perusahaan-perusahaan. Apalagi setelah konsepnya kemudian dimodif, diorientasikan untuk kebangkitan ekonomi Jepang pada zamannya. Lanjut ya. Oke, sekarang kita jelajahi isinya. Sejarah dan dasarnya sudah ya. Kita awali dari dasar berpikirnya Kaizen. Yang pertama, pandangan bahwa tidak ada yang sempurna. Ini khas ya, di Jepang nanti ada beberapa gagasan filosofis tentang ketidaksempurnaan, termasuk yang minggu depan kita bahas yang wabi-sabi itu tentang ketidaksempurnaan. Jadi kesadaran bahwa hidup di dunia ini tidak ada yang sempurna. Ini bukan berarti terus kita tidak pernah puas, tapi selalu ada ruang untuk kita jadi lebih baik. Ini kadang-kadang agak paradok. Kita sering tidak menyadari ini. Kita itu sering merasa saya itu orang baik, saya sudah benar, saya sudah pas, saya sudah hebat, saya sudah luar biasa. Yang tidak kayak saya berarti salah, keliru, dan lain sebagainya. Kita sering mindset kita begitu. Kita lupa bahwa kita itu manusia, selalu ada kurangnya dan selalu ada ruang untuk kita jadi lebih baik. Jadi makanya manusia itu tidak pantas sombong. Kenapa tidak pantas sombong? Hakikat dirinya itu tidak sempurna. Jadi boleh kalian cek ya. Ini kalau mau jujur, kita itu selalu ada kurangnya dalam banyak hal. Wong misalnya ilmu saja, kan kita mungkin ahli sih, cuma ahli di bidang yang pas saya geluti. Saya filsafat banyak ngerti, tapi kalau kamu tanya ke saya kimia, tanya ke saya biologi, tanya ke saya fisika, mending kamu suruh saya ceramah 4-5 jam saya mau, daripada ngomong yang bukan bidang saya. Dan itu harus saya akui. Kalau saya nekat ngomong fisika, kimia, nanti orang fisika dan kimia cekikian mesti.
Itu ngomong apa itu? Kamu kan sering tidak sadar itu. Hari ini banyak orang yang tidak sadar bahwa dia tidak ahli di situ. Itu bukan bidangnya. Apalagi banyak yang tiba-tiba jadi ahli agama dadakan hanya karena ngomentari orang yang dia rasa tidak cocok. Dia nganggap saya sudah ngerti agama, terus dia ngeritik orang yang dianggap beda pemahaman dengan dirinya. Padahal biasanya orang itu kalau ilmunya dalam itu malah bisa luas mengakomodir perbedaan. Tapi begitu kamu konfrontatif, gampang menyalahkan orang, kemungkinan kamu masih sempit. Nah, ini diajari dalam Kaizen. Pertama-tama, ayo kita sadari kita itu tidak sempurna dan selalu ada ruang untuk kita jadi lebih baik. Jadi selalu ada ruang untuk improve. Maka rugi kalau kalian nganggap kamu sudah pinter, kamu sudah baik, kamu sudah hebat. Ya mungkin memang kamu hebat, tapi zaman ini berubah. Pada saatnya kepintaranmu, kehebatanmu sudah out of date. Tidak relevan lagi. Ini yang sering kita lupakan. Jadi kita itu tidak sempurna. Kesempurnaan itu bukan tujuan, tapi arah atau ideal untuk didekati. Ideal itu begini loh. Kita menuju ke sana. Jadi itu kesempurnaan. Dan kita akan selalu tidak sempurna, tidak masalah. Yang penting apa? Hari ini sudah baik dan besok lebih baik. Kalau mengikuti hadis ya, yaumuhu khairun min amsihi. Jadi muslim yang baik itu hari ini lebih baik dari kemarin. Kalau hari ini dan kemarin sama saja, itu kita rugi. Kalau hari ini lebih jelek dari kemarin, kita celaka. Jadi makanya pastikan hari ini kita baik dan besok lebih baik. Jadi kalian tidak bisa mengejar jadi manusia sempurna. Tapi ketika kalian menuju titik manusia sempurna, disitulah kalian mendapat kemanfaatan ini, kelebihan itu, keunggulan ini, keistimewaan itu. Jadi memang kita tidak sempurna, tapi ayo berjalan menuju kesempurnaan. Dengan berjalan menuju kesempurnaan itulah kita nanti meraih keunggulan. Ini makanya dalam hidup ini ya jangan membuang ideal. Kadang orang kan ngeritik Allah, hidup itu realistis saja, jangan terlalu idealis. Ya tidak begitu. Ideal itu jadi pedoman kita untuk menuju. Kalau sekedar realistis ya kita mandek di situasi saat ini, tidak berkembang. Tapi kita punya ideal yang kita tuju. Meskipun teman-teman mungkin sangat pesimis, kapan ya Pak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Misalnya kamu kan bingung. Tidak apa-apa lah, kamu tetap harus menuju ke sana. Mungkin tidak sampai titik finish benar-benar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi dengan menuju ke sana, kalian akan lebih adil, lebih adil, lebih adil. Mungkin kemarin adilnya 20%, besok jadi 30%. Tetap menuju ke sana. Jangan pesimis, jangan apatis. Pak, realistis saja, tidak mungkin Pak 100% adil. Oh, kalau kamu bilang begitu, berarti alamat kamu tidak menuju ke sana. Kamu sudah menyerah, putus asa. Baik. Ini quote dari Vincent Lombardi. Ada juga satu quote yang mungkin menarik ya dari Phelps. Kata dia, orang yang tidak pernah melakukan kesalahan biasanya tidak melakukan apapun. Manusia yang hebat bukan yang tidak pernah salah,
tapi orang yang ketika salah dia sadar kemudian siap memperbaiki. Oke, jadi jangan bangga kalau kamu sama sekali sedikit pun tidak pernah melakukan kesalahan. Jangan-jangan ya kamu memang jarang melakukannya atau tidak pernah melakukannya. Lanjut, itu jadi dasar berpikir yang pertama, sadari ketidaksempurnaan. Yang kedua, dasar berpikirnya Kaizen adalah perubahan lebih kecil itu lebih mudah dilakukan. Makanya tadi ada pertanyaan, gimana aku lebih baik? Ya lakukan lebih baik yang kecil-kecil saja dulu. Mengapa banyak orang gagal berubah? Ya karena mereka ingin berubah terlalu banyak sekaligus. Di situ saya contohkan ya. Biasanya kalau kalian sedang semangat ingin sehat, itu terus besok saya habis subuh mau jalan, mau lari 10 kilo, mau diet, enggak makan nasi sama sekali, mau. Kan kita sering begitu. Dan insya Allah gagal. Kenapa? Terlalu besar targetmu. Coba bikin target simple saja. Saya akan bangun lebih cepat 5 menit dari kemarin. Itu mesti lebih gampang daripada kamu target pokoknya jam 4. Itu biasanya lebih sulit. Saya jalan kaki 10 menit lah. Tidak apa-apa. Nanti kalau sudah biasa saya tingkatkan lagi. Ini mungkin lebih sukses. Perubahan besar itu kumpulan dari perubahan-perubahan kecil yang kita lakukan terus-menerus. Lakukan perubahan lebih baik diawali dari hal yang kecil-kecil dulu. Kata William Thuran, kita itu adalah apa yang kita lakukan berulang kali. Keunggulan karena itu bukan sebuah tindakan, tapi kebiasaan. Kalau kalian ingin unggul di bidang apapun, biasakan. Ini kalau dalam Islam kan ada konsep istiqomah. Dan itu amal terbaik. Khairul a'mal itu adwamuha wa in qalla. Yang senantiasa kita istiqomahi meskipun kecil, meskipun sedikit, tidak apa-apa. Dari situ terbangun karakter kita, habit kita. Misalnya kalian begini, pokoknya mulai hari ini saya punya prinsip ketemu siapapun senyum. Misalnya. Loh, ini kan kecil, sederhana, tidak pakai modal. Senyum kan asal kamu sehat kan bisa kan senyum itu. Kan murah. Tinggal kamu menarik bibirmu ke atas sedikit kan sudah senyum itu. Dan itu menggembirakan banyak orang. Misalnya mulai sekarang saya harus senyum. Ketemu siapapun harus senyum. Itu bisa dibiasakan. Kalau sudah terbiasa otomatis senyumnya keluar. Oke, jadi ini yang dimaksud dasar berpikir yang nomor 2, perubahan-perubahan kecil yang kemudian jadi kebiasaan. Jadi rutenya itu, mari kita belajar memahami ideal-ideal hidup, kita menuju ke sana, menuju ideal atau kesempurnaan tadi, dan kita awali dengan hal-hal kecil saja, jangan terlalu besar. Maka belajarlah untuk bisa kemudian melakukan perbaikan sehingga nanti kalian bangga dengan dirimu yang senantiasa jadi lebih baik dan lebih baik. Dasar berpikir yang keempat dari Kaizen-nya. Proses itu lebih penting daripada hasil yang sesaat. Jadi banyak orang itu yang ingin segera melihat hasil.
tapi tidak sabar menjalankan prosesnya. Kita lupa bahwa hasil akan muncul kalau proses, syarat, dan rukunnya terpenuhi. Jadi Kaizen ini mengajarkan kita jangan terlalu kedistrak oleh hasilnya. Ayo fokus pada proses kebiasaan sehari-hari, perbaikan kecil-kecil. Jadi itu tadi saya contohkan. Kalau kalian target setiap tahun 50 buku, kemungkinan gagal. Tapi target yang kecil-kecil saja. Setiap hari saya baca 15 menit misalnya. Setiap hari saya baca 5 halaman misalnya. Ini lebih gampang sukses. Jadi, maka perhatikan proses. Kalau prosesnya continue dalam kebaikan, ya akan lahir kebaikan yang sangat besar. Di situ saya ibaratkan kayak kita nanam pohon. Kalau kita menanam pohon kan tidak bisa, biar cepat tinggi tak tarik saja pohonnya, tidak bisa. Kamu harus sabar nunggu pohon ini biar tumbuh sendiri. Kita menyiramnya, ngasih pupuk, merawatnya, nanti dia tumbuh. Jadi tumbuh itu tidak bisa instan. Kalian juga begitu, kalau ingin dirimu tumbuh lebih baik, harus sabar mengikuti prosesnya. Makanya kalau ada yang tanya, Pak milih mana? Sedekah tapi tidak ikhlas, atau tidak sedekah tapi hatinya? Ya kalau saya sedekah saja, lama-lama nanti hatimu terlatih ikhlas. Itu sama kayak orang ngomong tapi salah atau tidak ngomong apa-apa dan tidak salah. Mending kamu ngomong saja salah tapi kamu tahu salahmu di mana, kemudian belajar memperbaiki salahmu. Di situ kamu jadi hebat. Oke, jadi rawat prosesnya, hasil akan mengikuti. Lanjut. Nah, kalau ini yang berhubungan dengan organisasi. Ada prinsip semua orang bisa berkontribusi. Jadi Kaizen itu diantara keistimewanya menghargai ide dari mana saja. Tidak hanya dari yang ahli, yang pimpinan, karena setiap orang perspektifnya bisa beda-beda. Yang kekayaan perspektif ini bisa menjadi sumber solusi. Jadi dalam Kaizen setiap orang adalah bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Jadi kalau kalian bisa mendengarkan suara setiap orang, itu kamu pinter. Misalnya yang hadir ngaji malam hari ini ya, ditanya satu-satu tentang ngaji filsafat itu gimana. Suaranya mungkin macam-macam, beda-beda. Ada yang pro, ada yang kontra. Tapi sebanyak itu suara, itu hakikatnya kan sebanyak itu ide, gagasan, perspektif. Jadi dalam perspektif ini ya tidak ada pandangan kelas tinggi atau pandangan kelas rendah. Tidak, setiap orang dengan perspektifnya menyumbangkan idenya, cara pandangnya. Jadi prinsipnya kalau kita ketemu orang di lembaga kita, kita boleh tanya, menurutmu di organisasi kita ini apa yang bisa kita perbaiki? Jadi tidak menanyakan ini siapa sih yang salah kok kita tidak maju-maju. Kalau kita mencari siapa yang salah, tidak menyelesaikan masalah. Coba tanyakan ke tiap orang, kira-kira apa yang harus kita lakukan biar kita jadi lebih baik? Apa yang harus kita perbaiki? Ketika kita fokus siapa yang salah, biasanya arahnya mencari kambing hitam. Pasti yang salah itu bukan aku yang ngomong. Mesti selalu dia, selalu kamu, selalu mereka.
Bukan kami, bukan kita, bukan aku. Jadi nanti saling tuding. Nanti kubu sana juga menyalahkan yang sini menyalahkan yang sana. Ini menurut saya karena pertanyaannya yang salah. Karena yang ditanyakan siapa yang salah. Enggak. Indonesia ini loh Pak, situasinya tidak baik-baik saja. Jungkir balik kayak gini, rusak kayak gini. Kita kan sering terus, siapa ya yang salah ini? Itu terus semua saling tuding pada akhirnya. Coba pertanyaannya agak digeser. Apa sih yang harus kita perbaiki biar kita jadi lebih baik? Baik, saya kira itu ya teman-teman untuk malam hari ini. Demikian kajian kita malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri sekian. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.